Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Melalui live streaming, selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Prapaskah yang keempat, yang disebut juga Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Dari Gereja Santa Perawan Maria, diangkat ke surga, Paroki Katedral, Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Hani Rudi SY. Saudara, marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Hai Dunia, Buka Pintumu, dari Puji Syukur nomor 549. Hai dunia, buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, baru dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba melangsirkan, hidup damai sudah tiba. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, anak-anak, rekan muda, juga oma opa yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada dan mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari Katedral Jakarta ini. Di tengah situasi khususnya Jakarta yang pagi ini diguyur hujan, juga suasana mendung, suasana hati kita galau, cemas, khawatir akan apa yang terjadi belakangan ini, kita berkumpul bersama dalam batin. Kita merayakan Ekaristi pada Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare. Kita mohon rahmat Tuhan agar sebagaimana Ia menyembuhkan orang yang buta dalam Injil yang kita dengarkan nanti, kita semua juga disembuhkan dari segala kebutaan hati, kebutaan dalam banyak hal, teristimewa tidak peduli pada sesama, supaya kita juga dibukakan mata kita untuk melihat kenyataan dengan rendah hati dan tergerak hati untuk berbuat bagi sesama, teristimewa dalam situasi sekarang ini. Kita siapkan hati kita untuk berkasti ini. Kita mengakui atas segala kebutaan dan ketertutupan hati kita terhadap Tuhan, dan kita mohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau telah membuka mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami, sehingga dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Moga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Yesus Putramu, Engkau telah mencurahkan kasih setiamu. Bukalah hati kami, agar mampu melihat kehadiran Sang Juru Selamat dan mendengarkan sabdanya. Biarlah Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, senantiasa setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan Aku mengutus engkau kepada Isai, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat pengembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Dan ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang-orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah
dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian itu? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, rasanya agak ganjil saya merayakan Ekaristi hanya menghadapi bangku-bangku gereja katedral yang kosong dan satu kamera. Hal yang sama saya juga pahami, Anda semua juga sangat ingin dan rindu untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus. Tetapi karena situasi yang sedang kita berlangsung sekarang ini, kita tidak bisa hadir secara fisik di gereja, tetapi kita hadir dan kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita, juga di rumah-rumah Anda. Karena Yesus berkata, di mana ada 2 orang atau lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Situasi yang kita alami bersama memang tidak mudah. Barangkali kita dengan demikian bisa merasakan bagaimana rasanya seperti orang buta yang menderita sejak lahir, tidak bisa melihat apa-apa. Ya, Anda masih bisa melihat saya, gereja ini melalui gadget Anda masing-masing. Orang buta ini tidak pernah melihat apa-apa sejak lahir, gelap gulita. Dan pada kesempatan kali ini, pada minggu Prapaskah yang keempat, ini bagian dari cara gereja secara istimewa mempersiapkan para calon baptis dengan 3 pengajaran berturut-turut melalui Injil yang kita dengarkan dalam Ekaristi, mulai dari minggu Prapaskah ketiga
Minggu Prapaskah keempat, dan Minggu Prapaskah kelima. Di situ Yesus mewartakan, akulah air hidup. Itu Prapaskah ketiga. Dan responnya diwakili oleh perempuan Samaria, aku percaya. Dan dari minggu ini, Minggu Prapaskah keempat, Minggu Letare, akulah terang dunia. Dan responnya yang diwakili oleh si buta, aku percaya. Dan minggu depan, Minggu Prapaskah yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dan diwakili oleh Marta yang mengatakan, aku percaya. Inilah cara gereja mempersiapkan baik bagi para calon baptis supaya mantap dan ya aku percaya. Demikian pula bagi kita yang sudah dibaptis, ini meneguhkan kembali komitmen kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Ya, aku percaya. Dan Minggu Prapaskah keempat ini, Yesus mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, akulah cahaya, akulah terang. Kalau dalam minggu lalu, akulah air hidup, mengingatkan kita semua akan air baptis. Hari ini, kita diingatkan akan simbol utama dalam perayaan puncak iman kita Paskah, yaitu lilin Paskah. Akulah cahaya dunia, Kristus cahaya dunia. Pada hari ini, kita juga diajak melihat dan bermenung bersama makna sukacita. Minggu Prapaskah keempat sering disebut sebagai Minggu Letare, sukacita. Hal yang sejajar dengan Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete. Maka warna liturgi sedikit berubah, biasanya ungu, dan pada Minggu Letare atau Minggu Gaudete, warnanya rose atau pink. Sukacita, antisipasi sukacita Paskah. Maka kesempatan ini saya juga mengenakan kasula warna rose. Jadi warna rose atau pink dalam liturgi gereja Katolik bukan tanggal 14 Februari, Valentine Day, tapi pada Minggu Prapaskah keempat Letare atau Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Minggu ini sering disebut sebagai Minggu Bunda, bagi penghormatan kepada ibu kita masing-masing dan juga Bunda Gereja yang telah melahirkan anak-anaknya dalam umat beriman. Juga penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Demikian juga ada tradisi ziarah atau berdoa kepada gereja induk. Dan gereja induk adalah gereja katedral Mater Ecclesiae. Tapi kali ini please jangan ke katedral, stay home, tinggal di rumah, kita berdoa bersama-sama. Tentu menjadi sulit dimaknai, sulit dihayati sukacita dalam suasana yang seperti sekarang kita alami. Tapi bagi kita seorang beriman Kristiani, justru ini tantangan iman. Sukacita bukan berarti ketika semuanya gampang, enak, mudah, kita hura-hura, happy. Justru kita diingatkan akan makna sukacita sejati sebagai murid Yesus. Dan itu ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, sukacita Injil nomor 1. Bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh membawa buah 2, yaitu pembaruan hidup dan sukacita.
Itulah yang kita mohon, sukacita sejati yang dialami karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubah hidup kita. Sukacita Injil memenuhi hati dan kehidupan dari semua orang yang telah berjumpa dengan Yesus. Mereka yang menerima tawaran keselamatan, dibebaskan dari dosa, derita, kehampaan, dan kesepian batin. Kristus, sukacita kita selalu dibaharui. Paulus juga mengatakan, sukacita kita bukanlah sukacita yang lahir karena memiliki banyak harta atau mengalami banyak kemudahan, tetapi karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di tengah-tengah kita. Sukacita yang lahir karena mengetahui bahwa bersamanya kita tidak pernah sendirian, bahkan pada saat-saat yang sulit, seperti yang tengah kita hadapi bersama ini, bukan hanya kita, tapi juga seluruh dunia. Bahkan ketika dalam perjalanan hidup kita, muncul banyak masalah, tantangan, hambatan, yang tampaknya tidak dapat diatasi, dan begitu banyak. Mengapa kita sering menghabiskan energi untuk marah, curiga, kecewa, pesimis, dan saling menyalahkan? Bukankah itu godaan setan setiap hari? Paulus Yesus mengajak kita semua optimis, berani melangkah, bukan karena kita hebat, tapi karena percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Entah siapa Anda, entah bagaimanapun situasi Anda kini, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam kegalauan, kecemasan, ketakutan, sikap pesimistis. Mari bergerak, berziarah dan optimis, membangun dunia kita bersama, melangkah dari keterbatasan kita masing-masing, sebab kita percaya bahwa Allah tetap hadir dan berkarya. Situasi cacat, sakit, wabah, bencana, penderitaan sering dimaknai secara serampangan sebagai hukuman atau kutukan akibat dosa. Dan lalu bersama-sama mencari-cari siapa yang bisa disalahkan, siapa yang salah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan sendiri. Kita diajak untuk membuka kesadaran kita bersama bahwa karya ilahi bisa menjadi nyata dalam diri orang yang cacat buta itu, dalam diri penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ajakan untuk ikut mengusahakan agar terlaksana yang hendak dikerjakan Allah dalam hidup kita juga melalui peristiwa yang kita alami bersama. Kita diajak untuk mengalami transformasi, pembaruan hidup. Lihatlah, itu semua terjadi karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi si buta. Tadinya buta, kini melihat. Tadinya duduk-duduk, dan kini berdiri. Yang semula di pinggir jalan, menjadi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Menanggalkan jubah pengemisnya, dan mengenakan manusia baru, mengikuti Yesus. Demikian juga perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah komunitas. Lihatlah orang banyak itu, semula menegur, tak bersahabat, kata-kata yang tajam, dan setelah Yesus menyuruh mereka memanggilnya, berubah menjadi bersahabat, simpatik, dan kata-kata yang meneguhkan. Inilah saatnya kita semua, seperti Yesus, tidak terjebak pada narasi saling menyalahkan dan mencari siapa yang salah.
tapi berbuat sesuatu yang nyata untuk ikut serta membaharui, memperbaiki situasi. Saudara terkasih, dalam pengalaman saya pribadi, ketika ada saat-saat sulit dalam hidup saya, ada dua lagu yang selalu saya nyanyikan, yang meneguhkan pejiaran hidup saya. Yang satu yang tadi didengarkan di dalam Mazmur Tanggapan, Tuhanlah Gembalaku. Tapi satu lagi yang saya ingin mengajak Anda bernyanyi bersama sebagai doa kita, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita bagai buta. Tanpa Yesus, tersesatlah kita. Dengan Yesus, cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Kita teguhkan percayaan kita sebagaimana orang si buta. Kita doakan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa telah menerangi hidup kita melalui Yesus Kristus Putranya. Maka marilah dengan penuh sukacita kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Mohon umat merespon, kasihanilah kami umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja dengan terang-Mu dalam menggembalakan umat-Mu. Semoga mereka mampu menjadi teladan dan tanda kehadiran-Mu di tengah dunia yang sedang berjuang mengatasi krisis dan kesulitan. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin masyarakat agar mampu mengambil keputusan dan tindakan dengan bijaksana. Semoga mereka membuka hati dan pikiran untuk bisa mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera untuk semua lapisan masyarakat. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah para pelayan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan.
Semoga mereka Kau limpahi berkat kesehatan dan kekuatan, serta ketulusan untuk melayani dengan sungguh hati dan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua dengan rahmat kesehatan, dan semoga saudara-saudari kami yang sedang sakit menjadi pulih, serta kehidupan kami umat manusia dipulihkan ke dalam suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Wujud evangelisasi. Ya Bapa, semoga umat Katolik di negara Republik Rakyat Tiongkok bertahan dalam keteguhan iman pada Injil dan bertumbuh dalam persatuan. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga di tengah merebaknya mal-mal modern, pasar tradisional tetap bisa berfungsi dan memperoleh hak hidupnya, sehingga pedagang-pedagang kecil tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kita ini sejenak, kita sampaikan doa-doa intensi pribadi kita masing-masing dalam hati. Untuk intensi kita masing-masing dan juga bagi mereka yang dengan sekuat tenaga mengusahakan mengatasi wabah ini, para tenaga medis, dokter, juga pemerintah dengan segala jajarannya diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keteguhan untuk mengusahakan terbaik bagi bangsa kita dan kemanusiaan pada umumnya. Dan teristimewa mereka yang meninggal karena wabah ini diberikan istirahat bagian abadi di rumah Bapa. Untuk intensi kita masing-masing, kami mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah bersabda, Akulah terang dunia, perkenankanlah kami selalu mengalami terang kasih-Mu, dan dengarkanlah doa pengharapan kami ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuki liturgi Ekaristi. Mari kita berdoa supaya persembahan kita bersama ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami hendak mempersembahkan suka duka hidup kami kepadamu. Judilah Engkau mempersatukan persembahan ini dengan tubuh dan darah putra-Mu yang akan membawa keselamatan abadi bagi kami, bagi Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa, karena hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, kini Kau kedaki supaya bersyukur padamu dengan bermati raga, sehingga dengan lebih hidup sederhana dan berbagi rezeki kehidupan dengan saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu dengan sujud menyembah segala makhluk surgawi dan duniawi, menghidungkan nyanyian baru bagi-Mu, bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan umat manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang mengambil kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang Engkau serahkan pada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon padamu ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya, kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan muji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji keraiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil menangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya pada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, bagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Peran Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf mempelainya yang setia, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi baru yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan serta-Mu juga. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. Come receive the living bread of heaven. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi, melawan kejahatan, kekerasan dan dosa. Dialah menyertai pesiaran kita menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Ikut serta membangun masyarakat yang semakin adil, sejahtera dan bermartabat. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut bersama ini menyegarkan jiwa raga kita dan nuntun kita semua ke hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, saya tahu Anda sangat rindu menyambut kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Maka karena kehalangan situasi, silakan Anda menyampaikan kerinduan hati Anda dan nanti bersama-sama kita mendoakan komuni rohani atau komuni batin.
Saudaraku yang terkasih, mari kita doakan komuni batin, komuni rohani bersama-sama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan bersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita, khususnya umat Keuskupan Agung Jakarta, kita doakan doa tahun keadilan sosial 2020 bersama-sama. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Roh Kudus, jadilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau mengendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berimat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena melalui dan dalam Yesus, Engkau telah menerangi kami dengan menyingkapkan siapakah Allah dan apa yang menjadi rencana keselamatan. Bantulah kami agar juga mampu memancarkan terang-Mu kepada sesama kami lewat kata dan tindakan kami sehari-hari. Biar Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dan sekalian terima kasih, bersama-sama boleh merayakan Ekaristi, kendati tidak berada dalam satu tempat yang sama, ada di tempat dan di rumah masing-masing. Terima kasih kepada seluruh petugas yang ikut serta mendukung penyelenggaraan Ekaristi live streaming ini, kepada petugas liturgi, juga kepada teman-teman dari Komsos dan Lensa Katedral, juga terima kasih kepada Mas Dwi yang membantu dengan bahasa isyarat supaya saudara kita yang membutuhkan mendapatkan juga sapaan. Stay home, keep calm, keep clean. Tetap tinggal di rumah, tetap tenang, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Silahkan Anda semua saring sebelum sharing. Banyak berita beredar dan kadang-kadang lalu menggelisahkan. Maka ikuti berita resmi pemerintah, BNPB, dan media terpercaya. Jangan gegabah, sebar, dan terpapar hoax. Saatnya quality time bersama keluarga. Jangan lupa berdoa, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Ikan gabus dimasak rica-rica, menu sederhana hanya direbus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Kita semua dipanggil dan diutus. Cuci dan bilas tangan dengan bersih. Muchas gracias, banyak terima kasih. Dan kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tapi kali ini saya istimewa, berkat sakramen Maha Kudus.
Saudara yang sudah dikasih, dengan demikian pernikahan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tadi utus mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Tuhan ciptakan